Halo teman-teman semua, hari ini kita akan melakukan praktikum produksi aneka ternak unggas yang keempat, yaitu karkas kalkun dan itik. Penasaran kan? Yuk disimak videonya. Praktikum ini bertujuan untuk memahami cara memotong karkas sesuai dengan prinsip kebersihan dan keamanan pangan. Sangat penting untuk menjaga kualitas daging. Kualitas daging dipengaruhi oleh cara pemotongan dan penanganan karkas yang baik dan benar. Selain itu, kemampuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian karkas yang dapat diproses lebih lanjut menjadi berbagai produk daging juga diperlukan. Dengan meningkatkan keterampilan dalam pemotongan karkas, seseorang dapat memenuhi kebutuhan industri daging maupun konsumsi pribadi secara lebih optimal. Lakukan penyembelihan kepada hewan, kemudian timbang bobot hewan setelah disembelih, lalu panaskan hewan tersebut dengan air panas agar mudah dalam melepaskan bulu. Setelah itu lepaskan bulu dan timbang kembali bobotnya. Selanjutnya lakukan karkasing hewan dan pisahkan antara bagian organ luar dan dalam. Kemudian timbang dengan timbangan digital dan catat dalam tabel. Hasil pengamatan karkas kalkun jantan dan itik jantan adalah sebagai berikut. Dari hasil praktikum kami, bobot badan kalkun jantan yaitu 6,45 kg. Menurut Nasution 1992, populasi dianggap seragam apabila memiliki nilai koefisien variasi tidak lebih dari 15%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil praktikum kalkun terbilang standar jika dibandingkan dengan penelitian Debbie di KK 2014 di Tunisia yang melaporkan bahwa bobot badan kalkun jantan dewasa dapat mencapai 6,44 kg. Berat badan kalkun tanpa darah yaitu 6,15 kg, sedangkan berat karkas yaitu 5,9 kg.
setelah kalkun dipotong tanpa darah, bulu, kepala, leher, syek, dan organ dalam kecuali paru-paru dan ginjal. Gaga et al. 2017 menyatakan bahwa persentase karkas dapat dipengaruhi oleh tingkat bobot potong. Berat potong dan berat karkas antara perlakuan yang relatif berbeda tidak nyata. Faktor yang menentukan persentase karkas antara lain umur, berat badan, perlemakan, dan isi saluran pencernaan. Dari hasil praktikum kami, darah memiliki berat 300 gram, bulu 200 gram, hati 45,4 gram, jantung dengan berat 9,4 gram, dan gizot atau ampla memiliki berat 92,7 gram. Pembahasan selanjutnya mengenai panjang paruh, panjang lebar paruh, panjang leher, sayap, dan juga dada, punggung, kaki, serta paha dan paha bawah dari kalkun jantan. Nah, menurut sumber Pauji Eka Parianto et al. 2015, lingkar seng itu ada di 5,70 cm, panjang sengnya itu ada di 15,23 cm, panjang pahanya ada di 22,81 cm, lebar dadanya 21,98 cm, panjang dada 19,14 cm, panjang punggung 28,78 cm, panjang snoot ada di 7 cm, panjang leher 27,37, lebar kepala 4,86 cm, lebar paruh 1,71, panjang paruh 2,36, bobot badannya di rataan 5,70. Bila dibandingkan dengan hasil penelitian, itu menunjukkan hasil praktikum dari praktikum pengamatan kalkun jantan kelompok 3 itu bisa dikatakan bahwa lebar dadanya adalah 9,4 cm, lingkar dadanya adalah 7,3, panjang paha atasnya adalah 9,14, panjang paha bawahnya 11,25, panjang sengnya 12,28, ada lebar pubis 4,7 dan jarak pubis dengan tulang sternum adalah 5,24 cm. Halo guys, selanjutnya yaitu bagian-bagian pada itik. Ada ukuran itik menurut jurnal dan ukuran itik pada saat praktikum. Yang pertama ada bobot hidup, yaitu ukurannya dalam jurnal 1263,9 gram, dan untuk ukuran itik dalam praktikum yaitu 1350 gram. Adapun bobot tanpa darah, darset, karkas, bulu, giblet, dan lain-lainnya dapat dilihat di tabel. Kepala itik memiliki bentuk khas, termasuk paruh datar dengan ujung bagian atas disebut bin. Paruh membantu itik menyaring makanan dari air. Matanya terletak di sisi kepala, memberikan penglihatan luas untuk menghindari predator. Kepala juga dilengkapi bulu-bulu untuk perlindungan dan termogulasi. Leher itik cukup panjang dan fleksibel, memungkinkan gerakan yang membantu dalam mencari makanan di air atau di lumpur. Leher juga berperan dalam komunikasi dan ritual kawin dengan gerakan khas. Sayap itik dirancang untuk terbang dan berenang. Meskipun domestikasi mengurangi kemampuan terbang pada beberapa spesies, struktur otot seperti pectoralis dan supracoracoideus tetap mendukung gerakan sayap yang kuat. Tulang seperti humerus, ulna, dan radius membentuk kerangka sayap utama. Dada itik adalah tempat otot utama untuk terbang, seperti pectoralis. Pada spesies domestik, otot ini lebih kecil karena kemampuan terbang yang berkurang.
tetapi tetap penting untuk aktivitas berenang dan keseimbangan tubuh. Punggung. Punggung dilindungi oleh bulu-bulu tahan air yang membantu itik tetap kering. Struktur tulang punggung memberikan kekuatan dan fleksibel pada saat berenang. Kaki. Kaki itik memiliki membran di antara jari-jarinya, webbed feet, yang sangat berguna untuk berenang. Struktur ini memungkinkan itik mendorong air dengan efisien tinggi saat bergerak. Paha atas dan paha bawah. Bagian ini terdiri dari tulang dan otot yang kuat, mendukung gerakan berjalan, berenang, dan kadang-kadang terbang. Pada spesies domestik, paha ini biasanya lebih besar karena adaptasi untuk berjalan di darat dibanding spesies liar yang sering terbang. Praktikum karkas bertujuan untuk memahami teknik pemotongan dan pengolahan karkas, seperti kalkun dan itik secara higienis dan sesuai standar keamanan pangan. Kegiatan ini juga membantu peserta mengenali bagian-bagian karkas yang bernilai ekonomis dan dapat diolah lebih lanjut. Kualitas karkas yang sangat dipengaruhi oleh teknik pemotongan, penanganan, serta faktor genetik, umur, dan pola pemeliharaan unggas. Dalam praktikum ini dilakukan pengamatan terhadap bobot dan ukuran karkas, yang hasilnya dibandingkan dengan literatur untuk menilai kesesuaian dan efisiensi. Pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan peternakan unggas dan pengolahan daging yang berkualitas serta aman bagi konsumen. Sekian untuk praktikum kali ini. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya. Akbar. Allahu Akbar. Tapi kayak ini ya, kayak nggak basah. Kayak iya nggak basah. Tuh.